Mengapa saya sangat sungguh untuk melakukan itu? Karena di dalam ajaran tasawuf atau kesufian ada 8 macam yang kita harus dapat lakukan sebagai murid yang benar, salik yang benar, yang ingin untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ini bahasa Parsi yang dikatakan husdardam. Saya senantiasa hati kita mengingat pada setiap nafas. Kalau hati kita tidak mengingat Allah, maka umur kita sia-sia. Kita harus setiap nafas ingat kepada Allah. Ini mukmin muslim yang baik. Yang kedua adalah diistilahkan khalid dar anjuman, bahasa Parsi. Kita dapat memelihara mata agar mata kita jangan terlihat pada yang haram, dan juga kaki, tangan dan sebagainya. Kayak kita ini jalan, kalau kita jalan jangan banyak melengok ke kiri kanan, warna-warni. Jadi banyak nanti apa yang kita lihat, yang kita dengar masuk ke dalam hati kita. Karena pecenda ini ibarat alur, muaranya hati. Kalau pada alur itu banyak tahi, maka hati kita kotor. Maka bagi orang-orang yang mukmin yang baik, dia dapat memelihara pecendanya, apalagi matanya, daripada melihat yang haram. Ini dua. Yang ketiga, sapar darwatan. Ini bagi orang tasawuf. Orang tasawuf yang mengamalkan ilmu kesufian. Sapar darwatan ini bahasa Parsi. Berarti kita harus dapat berjalan di tempat, tapi hati kita yang berjalan. Badan kita di tempat, tapi hati kita yang berjalan. Berjalan dari afaki kepada ampusi. Daripada kita melihat yang lahir-lahir ini, dan dahir melihat gunung, melihat langit, melihat orang, yang dapat dilihat dipendapat oleh pecenda dahir. Kita berjalan dari yang lahir yang diperoleh oleh pecenda dahir kepada yang batin, ampusi. Ampusi ini yang dimaksud ialah jiwa, bahwa kita dapat melihat itu yang lahir berasal daripada yang batin, berasal daripada yang batin. Jadi yang batin artinya nyawanya, maka dia sebab ada. Sebab sebelum kita diadakan tubuh yang kasar ini, Allah telah mendahulukan kejadian tubuh dengan kejadian roh, nyawa. Nyawa ini Allah ciptakan 2000 tahun sebelum Allah menjadikan tubuh. Jadi kita berjalan dari afaki kepada ampusi, supaya kita dapat berakhlak yang bagus. Karena alam ini, dunia ini, dia berbicara dengan kita, mungkin kita tidak dengar. Tapi kalau orang-orang yang hatinya ya sudah dapat cahaya dari Allah, dia dengar. Dikatakan oleh rumah-rumah yang kita buat, mobil yang kita miliki, tahukah kamu saya ini adalah fitnah. Jadi dunia ini dahirnya fitnah,
tapi batinnya ibrah, pelajaran. Batang kayu mengatakan bahwasanya zahirnya ini fitnah. Kamu lihat bagus, cantik. Tahukah Anda pada satu masa saya rontok. Namanya harta juga demikian. Pada satu waktu dia tidak bersama kamu. Hai orang yang punya harta, dia akan meninggalkan kamu, atau kami akan meninggalkan Anda. Itu maksudnya kita kembali kepada afaf yang puji supaya kita dapat berakhlak yang bagus. Kita tidak perlu memegang yang bahir, kita memegang yang batin. Kemudian kita berjalan daripada panah dan bakar, karena dunia ini atau kita sendiri sifatnya panah, hilang dan habis. Sifatnya hilang, makanya yang kekal, yang bakal ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Tidak ada yang melata di bumi ini, hancur punah semua. Yang kekal adalah zat Tuhanmu yang punya kemuliaan. Jadi kita tidak boleh lalai dengan yang fana. Kita harus pergi untuk mendapatkan yang bakal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berjalan dari syu'un ke syu'un dengan makna kita ini adalah awal kita dari sebelum ada kita adalah syu'un sifat, kelakuan sifat. Kembali kepada asalnya, kelakuan dan berjalan dari syu'un ke syu'un, dari kelakuan sifat kepada kelakuan zat. Syu'un zat, kita berjalan dari la ta'in daripada ta'in kepada la ta'in. Berarti berjalan kita nyata di dalam ilmu Allah, nyata kita di dalam zat Allah. Kemudian sebelumnya kita tidak ada nyata, baik di dalam ilmunya walaupun di dalam zatnya. Kita ini ada malah tidak ada sama sekali. Jadi itu selalu diingat oleh para orang sufi tasawuf. Walaupun dia duduk tetapi hatinya berjalan, duduk tapi hatinya berjalan. Jadi inilah Anda diajarkan berzikir, walaupun hanya mulut saja yang berjalan, hati belum sampai berjalan seperti yang saya sampaikan ini. Nah, inilah latihan, tapi tujuan saya supaya Anda dapat berjalan sampai kepada Anda melihat bahwa Anda tidak ada sama sekali, supaya Anda dapat bermakrifat dengan tauhid zati. Dan kemudian juga bahwa ada istilahnya, yaitu istilahnya syuhud wahdah fil kasurah. Syuhud kasurah fil wahdah. Kita dapat menyaksikan yang banyak ada pada yang satu. Kita ini apa ada kita pada yang satu, pada Allah ada. Tapi kita tidak bertempat pada Allah, tapi kita ada pada Allah. Dan menyaksikan satu pada yang banyak. Apakah ada Allah pada kita? Ada. Jangan pula dikatakan itu hulul dan ittihad, karena Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak berkaifiat. Allah itu tidak banyak, Allah itu satu. Allah itu satu, tidak dapat kita peroleh dengan akal, kita peroleh dengan iman dan syuhud keberadaan Allah.
Umpamanya Al-Quran mengatakan Allah itu dekat dengan kita. Allah itu dekat. Nah, kalau kita peroleh dengan akal, tentu kita bisa mendapatkannya dengan tangan, mendapatkannya dengan tangan. Nah, tapi kita memperoleh dengan iman, dengan syuhud hakul yakin. Itu adanya, kita nak tahu bagaimana cara adanya. Cuma kita tahu ada, pas itu ada. Dan kemudian kita juga jangan lupa untuk berzikir. Senantiasa waktu dalam sehari-hari dapat kita gunakan untuk berzikir, mengingat Allah. Kalau kita mengingat Allah, Allah mengingat kita. Bahwa Kulkuruni atkurkum, ingat oleh kamu aku ikan ingat kamu. Dan kemudian juga kita senantiasa bagi orang bertasawuf ini menyebut ilahi anta maksudi perintahkan ini, supaya membersihkan niat kita. Ayat Tuhanku, engkau yang aku maksud, redamu yang aku tuntut, dengan pengertian untuk apapun pekerjaan yang kita lakukan, sama sekali untuk mencari Allah dan untuk mencari redanya Allah, bukan untuk mencari dunia atau keuntungan diri maksudnya, tidak. Karena kita tahu bahwa dunia itu datang dari Allah. Kalau kita berniat berkasat kepada Allah, dunia itu tak perlu kita pikir lagi. Siapa punya dunia? Allah lah yang punya. Jadi untuk memperbaiki niat, ilahi anta maksudi Allah. Bagaimana ibu-ibu nak dengarnya? Waktu tak gumbu, tak boleh nanakan ilahi anta maksudi. Ilahi anta maksudi. Kemudian bahwa kita senantiasa di dalam hati kita dilihat oleh Allah. Kita dilihat oleh Allah. Bukan saja kita melihat Allah, tapi kita dilihat oleh Allah. Waktu di mana kita berada, baik kita ada keadaan ramai atau di keadaan sedih, kita dilihat. Kalau oleh Allah pada setiap saat, setiap waktu, maka akan lahirlah, karena muamalah hati dengan Allah terus menerus, akan lahirlah tauhid hakiki. Setelah fana dan bakal, setelah tidak terlihat lagi diri kita dan alam, hanya terlihat kita Allah. Terlihat kita Allah. Di waktu kita tidak ada kita menyaksikan keberadaan Allah. Setelah kita fana, setelah kita tidak ada, maka nantinya Allah mengembalikan kita ada dengan sifatnya. Maka kita ada dengan sifat Allah, tidak dengan nafsu kita. Maka akan lahirlah tauhid hakiki. Tauhid hakiki dalam pengertian Tuhan yang Maha Esa, Esa pada zatnya, Esa pada sifatnya, Esa pada apa. Bila mana orang-orang yang beriman, yang mukmin, ya, dia Islam, tidak mendapatkan seperti apa yang dikatakan ini, maka dikatakanlah hammah baidas, sia-sia hidupnya. Apa hammah baidas? Sia-sia hidupnya. Walaupun banyak duit, pangkatnya besar, tapi hidupnya sia-sia. Kalau dia tidak dapat mendapatkan tauhid yang lepas daripada kesyirikan dan kelipatan dalam ajaran kesufian. Jadi ini akan diangkat